Kisah misteri gaib. Ciri-ciri Dajjal dan tanda-tanda munculnya Dajjal. Dalam hadits Nawas bin Sem'an disebutkan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal. Wahai Rasulullah, berapa lamakah dia tinggal di bumi? Beliau menjawab, selama 40 hari, sehari seperti setahun, yang sehari lagi seperti sebulan, dan sehari lagi seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-harimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berlindung dari fitnah Dajjal dengan berpegang teguh pada dinul Islam dan bersenjatakan iman dan mengenal nama-nama serta sifat-sifat Allah. Juga berlindung, khususnya pada waktu sholat, dengan doa, Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari azab kubur. Dan aku berlindung kepada MU dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sahih Bukhari. Serta menghafal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi, barang siapa menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, ia dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadits-hadits tentang Dajjal sangat banyak dan syahih, bahkan para ulama menganggapnya mutawatir. Tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlus Sunnah yang menentang berita munculnya Dajjal tersebut, kecuali seperti biasanya kelompok yang lebih menuhankan akalnya, Mu'tazilah dan rasionalis. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal, yaitu sosok manusia dari turunan Adam yang akan menjadi fitnah bagi manusia. Karena besarnya fitnah Dajjal dan sangat berbahayanya bagi manusia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat-sifatnya secara rinci dalam berbagai hadits. Mereka menganggap bahwa Dajjal hanyalah ungkapan tentang sifat, bukan satu sosok makhluk yang disebut dengan Dajjal. Maka menurut mereka, setiap orang yang memandang segala masalah hanya dengan sebelah mata, yaitu hanya dengan barometer dunia, maka dia adalah Dajjal. Tentunya anggapan mereka ini adalah anggapan batil yang terbantah dengan hadits-hadits yang syahih. Kami kira cukup kami nukilkan hadits-hadits tersebut yang menjelaskan sifat-sifat Dajjal. Niscaya akan menjadi jelas apakah Dajjal itu sebuah ungkapan, sifat atau memang sesosok makhluk dari jenis manusia yang akan muncul di akhir zaman. Ciri dan tanda munculnya Dajjal. 1. Dajjal buta sebelah matanya, dia adalah seorang yang buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidaklah demikian. Masalah ini diriwayatkan dalam hadits yang mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat. Di antaranya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah berdiri di hadapan manusia, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sanjungan yang merupakan haknya, kemudian menyebut Dajjal dan berkata, Aku memperingatkan kalian darinya, tidaklah ada seorang nabi kecuali pasti akan memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh alaihissalam telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi aku akan sampaikan kepada kalian satu ucapan yang belum disampaikan para nabi kepada kaumnya. Ketahuilah dia itu buta sebelah, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah demikian. Hr. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim No. 2930, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Sesungguhnya Dajjal buta matanya yang kanan, matanya seperti anggur yang menonjol. Hr.
Al-Bukhari dan Muslim No. 2932, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Dajjal di tengah-tengah manusia seraya berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta, ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal buta sebelah kanannya, seakan-akan sebuah anggur yang busuk. Hr. Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam memperingatkan kaumnya. Hr. Al-Bukhari dan Muslim No. 2936, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Dajjal matanya buta sebelah, kulitnya putih. Dalam satu riwayat kulitnya putih seperti keledai putih. Kepalanya kecil dan banyak gerak, mirip dengan Abdul Uzza bin Qadhan. Jika ada orang-orang yang binasa, mengikuti fitnahnya, ketahuilah Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Hr. Ahmad dan Ibnu Hibban, As-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata, sanadnya syahih menurut syarat Muslim, Syahihah, No. 1193, As-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata, hadits ini menunjukkan Dajjal Akbar adalah manusia yang mempunyai sifat seperti manusia. Apalagi Rasulullah menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qadhan, seorang sahabat. Hadits ini satu dari sekian banyak dalil yang membatilkan takwil sebagian orang yang menyatakan Dajjal bukanlah sosok fisik, tapi rumus, simbol, kemajuan Eropa berikut kemegahan serta fitnahnya. Yang hak, Dajjal adalah manusia, fitnahnya lebih besar dari fitnah Eropa sebagaimana banyak diterangkan dalam banyak hadits. Syahihah 3191. 2. Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting dan kusut masai. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, hilang cahaya matanya, seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qadhan. Hr. Muslim 2937, dalam riwayat lain, rambutnya kusut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, nanti akan ada pendusta yang menyesatkan, rambut di belakangnya hubukun, keriting seperti terjalin di pintal, beliau ucapkan 3 kali. Dia akan berkata, aku adalah Rabb kalian. Barang siapa yang berkata, engkau bukan Rabb kami. Rabb kami adalah Allah, kepadanyalah kami bertawakal dan kepadanyalah kami kembali. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, niscaya Dajjal tak mampu mengalahkannya. Syahihah No. 2808, As-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata, hadits ini merupakan dalil yang tegas bahwa Dajjal Akbar, terbesar, adalah manusia yang punya kepala dan rambut. Bukan sesuatu yang maknawi atau kiasan dari kerusakan, sebagaimana ucapan orang-orang yang lemah imannya. Silsilah Ahadits Syahihah 62, pada penjelasan hadits No.
2808. 3. Dajjal adalah laki-laki pendek. Diriwayatkan dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, afja, pengkor, keriting, buta, matanya sebelah tidak timbul tidak pula berlubang. Kalau ia membuat kalian ragu-ragu, ketahuilah Rabb kalian tidak buta. Hair Daud, dan disyahihkan oleh Albani dalam Syahih Al-Jami'u Asy-Syagir, hadits No. 2455, afja, dalam hadits di atas adalah seorang yang kalau berjalan meregangkan antara dua kakinya seperti seorang yang selesai dihitan. Dan ini adalah salah aib Dajjal juga, demikian dikatakan dalam Aunul Ma'bud Syarh Abu Dawud, hal 298. 4. Dajjal lebar lehernya dan bungkuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, adapun penebar kesesatan, Dajjal, maka dia buta matanya sebelah, lebar jidatnya, luas lehernya dan agak bungkuk mirip dengan Qatan ibnu Abdil Uzza. Hr. Ahmad dalam musnadnya, berkata Ahmad Syakir, isnadnya syahih dan dihasankan oleh Ibnu Katsir. 5. Memiliki surga dan neraka. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Dajjal matanya buta sebelah, cacat mata kirinya, tebal rambutnya, dia memiliki surga dan neraka. Surganya adalah neraka Allah, dan nerakanya adalah surga Allah. Hr. Muslim. 6. Di antara kedua mata Dajjal tertulis kafir. Dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya dia, Dajjal, buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Hr. Bukhari, dalam riwayat lain disebutkan, kemudian mengejanya, kaf, fa, ra, semua muslim dapat membacanya. Hr. Muslim dalam syahihnya Kitab Fitan, 1859. Syarh Imam Nawawi, dalam riwayat lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dikatakan, setiap mukmin dapat membacanya, apakah dia bisa tulis ataupun buta huruf? Hr. Muslim. 7. Para nabi telah memperingatkan dari fitnah Dajjal. Dari Anas, berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus seorang nabi pun, kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya si buta, sang pendusta. Ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir, Dajjal besar bannya. Hr. Bukhari, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada saru makhluk pun sejak Adam sampai hari kiamat yang lebih besar dari Dajjal. Hr. Muslim, dari Umar bin Sabit al-Ansyari rahimahullah, beliau mendapatkan berita dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu hari beliau shallallahu alaihi wasallam berkata memperingatkan manusia dari Dajjal, sesungguhnya tertulis di antara dua matanya, akan bisa membacanya orang yang membenci amalannya, atau akan membacanya semua. Mukmin. Hr. Muslim. 8. Tulisan di antara kedua matanya, tertulis di antara kedua matanya yang bisa dibaca oleh mukmin yang bisa baca tulis ataupun tidak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam berkata, tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dia buta, pendusta. Ketahuilah dia buta, adapun Rabb kalian tidaklah demikian. Tertulis di antara dua mata Dajjal, yakni kafir. HR Al-Bukhari dan Muslim No. 2933 dari Umar bin Sabit Al-Ansyari rahimahullah. Beliau mendapatkan berita dari sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu hari beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata memperingatkan manusia dari Dajjal, sesungguhnya tertulis di antara dua matanya, akan bisa membacanya orang yang membenci amalannya, atau akan membacanya semua. Mukmin. HR Muslim, dalam satu riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, akan bisa membacanya semua mukmin yang bisa menulis ataupun tidak. HR Muslim 2934105, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, yang benar dan ini adalah ucapan para ulama muhakkikin. Tulisan yang ada di antara kedua mata Dajjal, pen, adalah hakiki adanya sesuai zahirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tanda di antara sekian tanda kekufuran, kedustaan, dan kebatilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada seluruh mukmin yang bisa baca tulis ataupun tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan tanda tersebut dari orang yang diinginkan kesesatannya dan terkena fitnahnya. Syarh Muslim 9294. 9. Kulit Dajjal berwarna merah. Dari Ibnu Umar R.A. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku pergi sambil menoleh, tiba-tiba ada laki-laki yang berkulit merah dan rambutnya berombak. HR Bukhari, Muslim dan Malik. 10. Dajjal tidak memiliki keturunan. Dari Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia ditanya, bukankah engkau telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya dia, Dajjal, tidak mempunyai keturunan. Abu Sa'idi menjawab, iya. HR Muslim 11. Tempat munculnya Dajjal, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, Dajjal akan keluar dari bumi belahan timur yang disebut Khurasan. HR Tirmidzi, disyahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Jami' Asy-Syaghir 3150, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asbahan dan bersamanya 70.000 orang dari kalangan Yahudi. HR Ahmad, berkata Ibnu Hajar Asqalani, adapun tentang dari mana munculnya Dajjal maka ini sangat jelas yaitu dari arah Masyrik. Fathul Bari 1391, berkata Ibnu Katsir, awal munculnya Dajjal dari Asbahan, dari desa yang disebut dengan desa Yahudi, Al-Yahudiyah. An-Nihayah Al-Fitan wal Malahin 1128, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan, dari perkampungan Yahudi Asbahan, kemudian ia mengembara di atas bumi. Tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya kecuali Makkah dan Madinah. Dia tidak akan bisa memasukinya karena para malaikat menjaganya.
Dalam hadits Fatimah binti Qais terdahulu dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Dajjal. Ketahuilah sesungguhnya dia, Dajjal, berada di Laut Syam, atau Lautan Yaman. Oh tidak, bahkan, ia akan datang dari arah timur. Dari arah timur. Dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke arah timur. 12. Dajjal tidak dapat masuk Makkah Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Sesungguhnya dia menjelajahi segala negeri kecuali keduanya, diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari tersebut dan pengalamannya di tengah lautan ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang terbelenggu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan kisah Tamim Ad-Dari tersebut adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, maka para ulama menerima riwayat tersebut dari pembenaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Dajjal berkata, "Maka aku akan keluar dan mengelilingi dunia. Tidak ada satupun daerah kecuali aku masuki dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Taibah karena keduanya diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satunya, maka aku dihalangi oleh malaikat-malaikat yang di tangan-tangan mereka tergenggam pedang-pedang yang terhunus menghalauku dari keduanya." Maka Rasulullah radhiyallahu anhu mengatakan sambil menunjuk dengan tingkat ke tanah, "Inilah yang dimaksud Thaibah, inilah yang dimaksud yakni Al-Madinah. Bukankah aku pernah mengatakannya kepada kalian?" Maka manusia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh sangat mengagumkan aku berita dari Tamim Ad-Dari ini, sesungguhnya ia cocok dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah sesungguhnya dia, Dajjal, ada di Laut Syam atau di Laut Yaman, tidak, bahkan di arah Masyrik, sambil mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Masyrik. Hair. Muslim dalam Syahih Muslim, Kitabul Fitan wa Ashrathu As-Sa'ah Bab Kisyatul Jasasah, Juz 18, 83 dengan Syarh Nawawi. 13. Para pengikut Dajjal, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan mengikuti Dajjal orang-orang dari kalangan Yahudi asbahan 70.000 orang yang dipimpin oleh Tayalisah, Hair, Muslim. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan turun dari daerah dataran bergaram yang bernama Marikana. Maka yang banyak mengikutinya adalah para wanita, sampai seorang laki-laki pulang ke rumahnya menemui istrinya, ibu dan anak perempuan serta saudara perempuan dan bibinya, kemudian mereka ikat karena khawatir kalau keluar menemui Dajjal dan mengikutinya. Hair. Ahmad 7190 dan disyahihkan oleh Ahmad Syakir. 14. Berlindung dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari bahaya fitnah Dajjal, khususnya di akhir sholat setelah tasyahud sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hair. Muslim. Peringatan. Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata,
ketahuilah bahwa hadits-hadits tentang Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam adalah mutawatir dan kita wajib mengimaninya. Jangan tertipu dengan orang yang menganggap bahwa hadits-hadits tersebut adalah ahad, tidak mutawatir, karena mereka adalah orang-orang bodoh tentang ilmu hadits. Tidak ada dari mereka yang telah menelusuri semua jalan-jalan hadits ini. Kalau saja mereka mau menelusurinya, niscaya mereka pun akan mengatakan bahwa hadits ini mutawatir sebagaimana ucapan para imam ahlul hadits, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dan lain-lainnya. Sungguh sangat disayangkan adanya orang-orang yang lancang berbicara tentang masalah ini dalam keadaan tidak memiliki spesialisasi dalam bidangnya, apalagi perkara ini perkara agama bahkan perkara akidah. Lihat Tahrij Syarah Aqidatu At-Tahawiyah oleh Syekh Al-Albani. Hal 501. 15. Kemarau menjelang keluarnya Dajjal. Sebelum keluarnya Dajjal, akan didahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut, sabda Rasulullah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujan dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Lalu ia tidak meneteskan setitik air pun dan memerintahkan kepada bumi agar menahan seluruh tanamannya, maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Para sahabat bertanya dengan apa manusia akan hidup pada hari itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hr. Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim, Syahih. Lihat Syaihah Naw 2457. Sebelum keluarnya Dajjal, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit di tahun kedua untuk menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit di tahun ketiga menahan semua hujannya, tak ada yang turun satu tetes pun dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu dan Asma bintu Yazid al-Ansyariyah radhiyallahu anha. Lihat kitab Kisyatu Masihid Dajjal wa Nuzul, Isa wa Qatl.